pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Prof. serta teman-teman sekalian. Saya Bernadetta Marcella Maharani dengan NIM 2451-202071-711105. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana saya paham dan menerapkan 45 butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus kita pahami dan kita jalankan. Dimulai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Butir ke-6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dilanjut dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial serta warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa dan santun dalam pergaulan. Yang keenam, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Yang kedelapan, menolak segala bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif. Yang kesembilan, mengembangkan sikap adil dan beradab dalam menyelesaikan masalah. Yang kesepuluh, menghormati hak orang lain dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Butir pertama, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, menjaga kerukunan dan persatuan antar suku. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, menolak segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dilanjutkan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimulai dengan butir pertama, yaitu menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Yang keenam, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam musyawarah. Yang ketujuh, menghindari sikap otoriter dan diskriminatif. Yang kedelapan, mengembangkan sikap bertanggung jawab atas keputusan bersama. Yang kesembilan, menghormati wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dilanjutkan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghormati hak milik orang lain dan tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kedelapan, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang kesembilan, mengembangkan sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ke-10, mengembangkan sikap peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga dan memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Nah, dengan memahami dan menerapkan 45 butir Pancasila tersebut, saya percaya kita bisa menjadi warga negara yang baik, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih maju dan adil. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita setiap hari. Sekian dari saya, terima kasih.